Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran 3 di kelas 5 itu, yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh. Ya, jadi pada pelajaran 3 ini kita akan belajar mengenai cita-citaku menjadi anak yang soleh. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal. Kita akan review lagi, kita akan mengulang lagi sedikit materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai arti solih. Ya, jadi soleh artinya baik dalam ritual keagamaan dan juga perilaku sosial. Ya, jadi solih itu tidak cuma baik dalam ritual keagamaan atau ibadah saja, tetapi juga baik dalam perilaku sosial. Jadi kesehariannya hubungan dengan masyarakat itu juga baik. Maka orang disebut dengan solih itu apabila dia ritual keagamaan atau ibadahnya itu baik dan juga perilaku sosialnya atau hubungan dengan orang lainnya juga baik. Di antara ciri-ciri anak solih itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Yang kedua, berakhlak terpuji. Jadi berakhlak terpuji itu bisa jadi nanti jujur, suka membantu, toleran, dan lain-lain. Terus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah ini yang ketiga ini ciri-ciri anak soleh itu hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Yang keempat, setia kepada kawan dan menghargai sesama. Jadi ciri-ciri anak soleh yang keempat itu adalah setia kepada kawannya, kepada temannya, dan juga menghargai sesama atau menghargai orang lain. Dan yang kelima yaitu selalu berkata sopan dan berperilaku santun kepada siapapun. Jadi berkata sopan kepada siapapun, entah itu lebih tua dari kita maupun lebih muda daripada kita. Dan juga berperilaku santun. Perilaku santun itu perilaku kita itu baik, ya, tidak arogan, tidak sombong, dan lain sebagainya. Itu adalah di antara ciri-ciri anak soleh. Selain itu, kita juga membahas mengenai pembahasan yang pertama atau perilaku terpuji yang pertama, yaitu jujur. Orang yang jujur itu disayang Allah Subhanahu wa taala. Pekan lalu Ustadz menyampaikan Quran surah Al-Ahzab ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, berbicara dengan tidak berbohong. Maka orang berkata benar itu apabila dia tidak berbohong.
Yang kedua, pembicaraan yang tidak bertentangan dengan kebenaran Islam. Jadi orang berkata benar itu apabila perkataannya itu sesuai dengan kebenaran Islam, jadi tidak bertentangan. Yang ketiga, pembicaraan yang disampaikan kepada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Maka orang itu berkata benar apabila dia mengatakan sesuatu kepada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Maka itu disebut perkataan yang benar. Selain itu, kita juga belajar mengenai macam-macam perilaku jujur. Ya, perilaku jujur kemarin ada beberapa macam. Yang pertama, jujur dalam berniat. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan atau ibadah, maka kita jujur dengan niat kita, yaitu niat lillahi ta'ala. Yang kedua, jujur dalam ucapan, seperti yang disampaikan di Al-Quran surah Al-Ahzab tadi, yaitu kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata yang benar. Jadi perkataan kita benar atau jujur. Yang ketiga, jujur dalam kemauan. Jadi kalau kita kemauan, kita harus jujur dengan kemauan kita supaya kita nanti dapat menggapai kemauan kita dengan mudah dan juga dengan pasti. Yang keempat, jujur dalam menepati janji. Jadi orang yang berjanji harus menepatinya. Jadi itu jujur dalam menepati janji. Yang kelima, jujur dalam perbuatan. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan niat, sesuai dengan kebenaran. Maka itu jujur dalam perbuatan. Manfaat perilaku jujur. Ada beberapa manfaat dengan kita berlaku jujur. Yang pertama, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ridho dengan orang-orang yang jujur. Yang kedua, membangun kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Jadi dengan orang yang jujur, maka masyarakat akan tentram dan damai. Yang ketiga, mendapat kepercayaan dari orang lain. Apabila setiap orang berlaku jujur, maka setiap orang juga akan percaya kepada orang yang lain. Yang keempat, akan diperbaiki amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat perilaku jujur yang lain adalah amal-amal kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada kekurangan dalam ibadah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dengan perilaku jujur kita. Yang kelima, diampuni dosa-dosanya. Orang yang berperilaku jujur, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah beberapa hal yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan, lebih kurang selama 9 bulan, lamanya hingga kini kita menjadi anak yang besar, merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian, mendidik, serta mengajari mengaji dan menyekolahkan kita. Dalam membesarkan anaknya, orang tua kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang yang soleh, yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat kita balas.
Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Jadi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu adalah sebuah kewajiban. Jadi wajib kita hormat dan patuh kepada orang tua. Kenapa? Karena tanpa orang tua kita tidak akan pernah bisa melihat dunia ini. Karena melalui perantara mereka lah kita bisa hidup sampai saat ini. Kita bisa pergi ke sekolah. Kita bisa menikmati makanan yang enak karena orang tua kita. Nah, dalam membesarkan kita pun tidak jarang orang tua itu menghadapi berbagai masalah. Ketika bisa jadi kita sakit, maka itu sebuah masalah bagi orang tua. Bagaimana anaknya supaya sembuh. Ketika anaknya sudah berumur untuk masuk sekolah, maka orang tua memikirkan biaya untuk anaknya bersekolah, dan seterusnya. Tapi dengan berbagai masalah tersebut, orang tua kita tetap sabar. Orang tua kita tetap berusaha bagaimana anaknya nanti menjadi orang-orang yang soleh. Orang yang taat kepada Allah, yang patuh kepada orang tuanya, dan kelak berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi orang tua kita sangat berjasa bagi kehidupan kita. Maka sudah sepatutnya kita berbakti, hormat, dan patuh kepada orang tua kita tersebut. Nah, di dalam Al-Quran juga mengajarkan tentang berbakti kepada orang tua dan kerabat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atus zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Dalam ayat di atas menjelaskan orang-orang yang paling utama dihormati, ya. Jadi ada beberapa orang yang paling utama kita hormati. Yang pertama yaitu kedua orang tua, termasuk juga
guru-guru kita. Yang kedua, orang yang memiliki hubungan persaudaraan, semisal paman, tante, keponakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu anak-anak yatim. Jadi kita juga harus menghormati anak-anak yatim. Yang keempat, yaitu orang miskin. Jadi orang miskin pun harus kita hormati. Jadi ada 4 orang yang paling utama untuk dihormati. Yang pertama adalah kedua orang tua, termasuk guru kita, itu yang paling utama untuk kita hormati. Yang kedua, orang yang memiliki hubungan persaudaraan. Mungkin kakek kita, mungkin paman kita, tante kita, sepupu kita, itu juga wajib kita hormati. Yang ketiga yaitu anak-anak yatim, di mana anak-anak yatim adalah anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua. Maka kita harus menghormatinya dan tidak boleh menyakitinya. Dan yang keempat adalah orang miskin. Bagaimana orang miskin? Orang yang tidak diberikan nikmat oleh Allah SWT kehidupan di dunia, maka kita juga harus menghormatinya. Kita juga harus membantu mereka untuk meringankan beban kehidupan mereka. Nah, ada juga hadis yang menyebutkan tentang berbuat baik kepada orang tua. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya. Jadi seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik dalam hidupku?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Nabi pun menjawab, "Ibumu." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Kemudian ayahmu." Nah, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik dalam kehidupan kita itu adalah ibu. Ya, di sini Rasulullah menyebutkan 3 kali. Jadi Rasulullah menyebutkan ibu 3 kali dibanding ayah. Jadi ketika orang bertanya, siapa yang harus aku perlakukan dengan baik? Maka Rasulullah menjawab, ibumu, 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 baru kemudian ayahmu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ibu sudah mengandung kita selama 9 bulan. Selama 9 bulan itu, ibu kita merasakan ketidaknyamanan karena kita berada di dalam perut ibu. Setiap harinya kita bertambah berat, maka beban orang tua kita atau ibu kita juga semakin berat. Ketika kita nanti sudah mendekati mau lahir, maka ibu berjuang dengan nyawanya bagaimana kita bisa lahir ke dunia. Setelah kita lahir ke dunia, maka ibu pun masih harus merawat kita dengan memberikan ASI dan juga setiap hari berinteraksi dengan kita, dengan kenakalan kita dan lain sebagainya. Maka memang jasa ibu itu lebih besar daripada jasa ayah. Maka sudah sewajarnya ketika Rasulullah SAW juga menyebutkan sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya apa? Supaya kita berbakti kepada ibu. Selain ibu kita juga harus memperlakukan baik ayah kita. Jadi setelah ibu, maka ayah. Karena apa? Karena ayah juga yang sudah membantu
untuk memberikan nafkah, mencari rezeki untuk makan setiap hari kita, untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan kita. Maka ayah juga seorang pahlawan yang wajib kita hormati. Jadi kita harus berbakti kepada ibu dan ayah kita. Kenapa? Karena merekalah kita bisa tumbuh sehat seperti sekarang ini. Nah, orang tua sudah pasti kita hormati karena mereka yang sudah mengasuh kita dan merawat kita. Terus mengapa kita juga harus hormat dan patuh kepada guru? Ya, kenapa tidak cuma orang tua saja? Kenapa juga harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Jadi orang tua kita kedua di sekolah itu adalah guru. Banyak hal yang dapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Ya, jadi guru itu yang mengenalkan kita kepada ilmu pengetahuan. Nah, selain itu juga guru juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka. Ya, jadi guru itu juga memiliki jasa yang sangat besar. Ustadz tidak mungkin bisa menjadi ustadz kalau tanpa guru-guru ustadz. Seorang dokter tidak akan pernah bisa menjadi dokter tanpa guru-guru mereka. Seseorang insinyur, polisi, tentara, bahkan seorang presiden pun tidak akan pernah bisa menjadi seperti itu tanpa jasa seorang guru. Karena guru sudah mengenalkan banyak pengetahuan, telah memberikan keteladanan, dan juga pembelajaran bagi kita, membimbing kita, makanya kita bisa menjadi orang yang baik, sehingga kita bisa menjadi apa-apa yang kita cita-citakan. Itu karena jasa seorang guru. Nah, contoh-contoh sikap hormat kepada guru itu seperti apa? Jadi kita menghormati guru itu contohnya seperti apa? Yang pertama, memperhatikan saat guru mengajar. Jadi ketika kita sedang berada di kelas, sedang belajar, guru menerangkan, maka kita harus memperhatikan saat guru mengajar. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan itu barokah, berkah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mematuhi perintah dan menjalankan nasihatnya. Seorang guru tidak akan pernah menjerumuskan muridnya. Tidak mungkin seorang guru melakukan sesuatu hal yang kira-kira bisa membahayakan muridnya. Maka sudah sewajarnya jika kita mematuhi perintah dan menjalankan nasihat guru-guru kita. Kenapa? Karena sudah pasti apa yang diperintahkan dan juga dinasihatkan guru-guru kita itu adalah hal yang terbaik buat kita. Jadi tidak mungkin seorang guru tidak mengharapkan kebaikan bagi muridnya. Yang ketiga, berperilaku santun di hadapan guru. Ya, jadi kita tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh berlaku tidak sopan di depan guru. Maka kita harus berperilaku santun. Yang keempat, berbicara dengan sopan
dan berbahasa yang baik dan benar. Jadi kepada guru-guru kita juga sudah tidak boleh mengatakan kata-kata yang tidak baik. Kita harus berbicara dengan sopan, dengan lemah lembut, dan tidak berteriak, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang biasa kita ucapkan dengan teman-teman kita. Maka dengan guru, dengan orang tua, kita menggunakan bahasa yang lebih baik dibanding kita berbicara dengan teman kita. Yang kelima, rendah hati dan tidak sombong, serta tidak merasa lebih pintar. Bisa jadi seorang murid itu memiliki pengetahuan yang lebih daripada gurunya. Tapi bagaimanapun juga, sebanyak apapun ilmunya, maka tidak boleh sombong, serta tidak boleh merasa lebih pintar. Ya, karena hal itu merupakan su'ul adab atau adab yang tidak baik, adab yang tidak baik kepada guru. Pernah suatu ketika ada seorang ulama, meskipun murid ini berbeda pendapat dengan gurunya mengenai suatu hal, maka murid ini tetap menghormati gurunya. Tidak kemudian menolak gurunya atau membenci gurunya gara-gara pendapat yang berbeda. Tapi dia tetap menghormati gurunya meskipun memiliki pendapat yang berbeda. Ya, itu ulama zaman dulu. Maka kita juga harus seperti itu. Apabila mungkin dalam penjelasan guru-guru kita ada sebuah kesalahan, maka tanyakan atau koreksi dengan kata-kata yang baik, tanpa harus mencela dan juga merasa lebih pintar dari guru kita. Mungkin itu contoh-contoh sikap hormat kepada guru. Ya, anak-anak sekalian, itu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah pembelajaran selanjutnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bermanfaat dan menjadikan kita hamba-hamba Allah, menjadikan kita anak-anak yang soleh, yang senantiasa berkata benar dan juga hormat dan patuh kepada orang tua dan guru-guru kita. Ingat, ridhollahi fi ridho walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihima. Keridhaan Allah itu berada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah juga berada pada kemurkaan orang tua. Maka anak-anakku sekalian, sebisa mungkin untuk cari keridhaan orang tua kita dengan berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Serta kepada guru-guru kita juga harus menghormati dan juga berperilaku yang santun, supaya guru kita juga ridho. Jika orang tua dan guru-guru kita ridho dengan kita, maka insya Allah, Allah pun akan ridho dengan kehidupan kita, sehingga Allah memudahkan kita jalan untuk menggapai cita-cita. Sekali lagi Ustadz ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.